senang sekali ya pada sore hari ini Anda bisa kembali menjumpai Sobat KR53 edisi hari apa ini ya? Hari Sabtu. Hari Sabtu di tanggal 20 berapa yo? Lupa ya. 24 ya? 25 ya? 25 di bulan Juni 2022. Nah, senang sekali ya akhirnya kita bisa live podcast lagi dan tentunya dengan tema yang berbeda. Kalau kemarin kita masih seputar tentang NU ya, dengan beberapa peran-perannya yang ada di masyarakat. Nah, kali ini kita akan membahas tema tentang lingkungan dan sampah. Ada apa sih dengan lingkungan dan sampah di sekitar kita? Apakah sudah semakin banyak sampah? Nah, kita akan bincang-bincang pada sore hari ini bersama Mbak Septin ya. Iya. Septin Grahaning Tias. Grahaning Tias. Saya, Septin aja kayak gitu. Panjang. Septin aja. Iya, Mbak Septin ini dari Sanggar Hijau Indonesia. Iya, nggak pakai raya ya? Nggak usah. Kalau pakai raya nanti jadi lagu. Berdiri semua nanti nyanyi ya. Iya, Mbak Septin, gimana kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah baik, masih sehat. Sehat ya. Sehat. Udara di Jombang saat ini lumayan ya. Lumayan. Panas-panas, agak mendung. Bener. Ya, kita sampai lupa ya apa namanya slogan pembuka kita. Nah, kalau nanti Ana bilang selamat sore Jombang, Mbak Septin bilang selamat malam ya, selamat malam Indonesia gitu ya. Jadi supaya kita menyapa yang ada di ujung pelosok sana, di ujung timur semuanya ya. Kita coba buka dulu ya. Okay. Selamat sore Jombang. Selamat malam Indonesia. Gitu. Semangat nih. Semangat malam Indonesia gitu ya. Coba lagi. Ini kalau senam kan ada warming up ya, ada pemanasan. Ada gerakan. Enggak, kita sapa aja ya. Selamat sore Jombang. Selamat malam Indonesia. Ya, jumpa lagi di KR53 Kicau Rakyat 53. Ya, pada sore hari ini kita akan membahas satu tema tentang potret generasi berbudaya hijau dan ramah lingkungan. Nah, seperti apa sih potretnya? Sebelumnya kita kasih tahu ya, kita ngomong berbudaya hijau tidak ada kaitannya dengan partai atau politik atau unsur apapun ya. Jadi kita hijau ini lebih kepada tumbuhan, tanaman, lingkungan lah ya, lingkungan ya. Nah, Mbak Septin ini tepat sekali ya kita ajak ngobrol seputar tentang sebelum ke berbudaya hijau ya. Mungkin sobat KR di rumah juga ingin tahu nih Mbak Septin, Sanggar Hijau Indonesia ini kapan mulai dirintis dan kira-kira apa sih yang menjadi tujuan intinya atau visinya itu apa? Gitu. Ya, silakan Mbak Septin. Jadi Sanggar Hijau itu dulunya berawal dari komunitas, komunitas yang berbasis lingkungan ya. Dirintis oleh foundernya Bu Santi Ramadhani. Bu Santi Ramadhani. Bu Santi. Biasanya dipanggil Bu Santi karena dulunya beliau adalah guru di SMA Mojo Agung Jombang dan SMA 2 Jombang gitu. Nah, kebetulan di sekolahnya beliau didapuk menjadi pembina adiwiyata di sekolah, terus menerapkan budaya-budaya lingkungan di sekolah gitu kan, mewujudkan lingkungan sekolah yang peduli lingkungan bagi ke siswanya, ke lingkungannya gitu. Akhirnya setelah berkecimpung di situ, terus akhirnya punya kerentek untuk ini enaknya juga dipraktekkan di masyarakat nih gitu. Perlu masyarakat tahu tentang peduli lingkungan. Terus akhirnya buatlah bank sampah dengan nama Rumah Hijau dulu kalau nggak salah. Rumah Hijau. Itu mulai tahun 2015-an kalau nggak salah. 2015-an akhirnya ada Rumah Hijau, terus ganti jadi Sanggar Hijau. Aktifnya di bank sampah, kampanye-kampanyenya melalui, dulu kan ada Car Free Night ya, Car Free Night, Car Free Day di Jombang. Oh iya, sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Jadi, sebelum ini corona menyerang. Sebelum negara corona datang. Benar. Iya, terus? Nah, itu bank sampah dan kampanye-kampanye lingkungan masih luas isunya. Di Car Free Night, Car Free Day ke masyarakat, kampanye-kampanye kayak kurangi kantong plastik, gunakan kantong yang berguna ulang gitu-gitu. Terus habis itu gunakan tumbler, jangan pakai botol plastik gitu-gitu yang dikampanyekan. Terus akhirnya berkecimpung terus, beraktivitas dengan anak-anak muda di sekolah, kemudian juga ke desa-desa, mungkin ke ibu-ibu PKK dan gitu. Tahun 2019 atau 2020 gitu akhirnya Sanggar Hijau
dinotariskan menjadi perkumpulan gitu. 2019 insya Allah 19 ya. menjadi perkumpulan, jadi sekarang jadi perkumpulan Sanggar Hijau Indonesia gitu. Tetap pada isu lingkungannya. Isu yang menjadi poin utamanya itu tadi ya, untuk mengajak kita bergerak di basis, sebenarnya di basis masyarakat, gimana mengajak masyarakat untuk mewujudkan nih peduli lingkungan di masyarakat gimana sih gitu. Untuk awal-awal bagaimana sih respon dari masyarakat Jombang sendiri ya, yang memang asal muasalnya Sanggar Hijau berada, bagaimana respon dari masyarakat sendiri? Kalau masyarakatnya sendiri kan ini ya, karena kami dulunya base campnya di rumahnya Bu Santi di daerah Kaliwungu, jadi mungkin wilayah desa atau wilayah masyarakat yang pertama kali ring satu kami adalah wilayah Kaliwungu di situ kan. Bu Santi yang mengajak teman-teman warga-warga di Kaliwungu untuk memilah sampah, terus setor ke bank sampah, habis itu buat ekobrik, buat biopori. Nah di Kaliwungu responnya sih senang masyarakat itu, maksudnya mungkin kita tahu ya, tapi kan masyarakat nggak tahu nih gimana sih idealnya untuk pengelolaan sampah. Nah kami yang berusaha memberikan informasi tentang itu, dan ya alhamdulillah sekarang di Kaliwungu lingkungannya sudah sedikit demi sedikit mengelola sampah dari rumah. Misalnya di RT berapa RT sudah melakukan pengelolaan sampah organik seperti membuat kompos atau membuat ekoenzim gitu, membuat ekobrik gitu. Setidaknya kita membantu mengurangi tumpukan atau timbulan sampah yang akan dikirim ke TPA gitu. Itu ya yang awal-awalnya ya. Awal. Berarti 2019 sudah berapa ini? Sekitar 2-3 tahunan. 3 tahunan ya. Nah, kalau kita lihat ini ya, data dari KLHK ya, Kementerian Lingkungan Hidup sendiri ini kan timbulan sampah secara nasional ini sudah ada 175.000 ton per hari ya, atau setara 64 juta ton per tahun. Nah, jika menggunakan asumsi sampah yang dihasilkan setiap orang per hari ini bisa sampai 0,7 kg gitu ya. Nah, kalau teman-teman dari Sanggar Hijau sendiri melihat seperti apa ini, kok ada fenomena seperti ini ya, atau ada fakta seperti ini, sampah di Indonesia banyak sekali? Agak miris sebenarnya ya, karena nggak bisa dipungkiri bahwa setiap makhluk hidup itu pasti menghasilkan sampah gitu. Siapa yang nggak menghasilkan sampah? Kita beli pindang aja ada kreseknya gitu kan ya. Kita makan aja kalau bersisa, nggak mungkin kadang-kadang kangkung ya dipotong ujungnya, berarti kan menghasilkan sampah yang tidak digunakan gitu. Kalau tadi datanya dari Indonesia ya, nasional ya, KLHK nasional. Kalau nggak salah nih dari data Jombang sendiri, sekitar 550 ton sampah yang dihasilkan di Jombang gitu. Perharinya 550 ton, aku bayanginnya aja nggak bisa loh. 550 ton ya. Terus nah yang masuk ke TPA ternyata cuma 110 tonan. Berarti 440 nya kemana? Iya. Gitu kan. Ya mungkin ada yang dibuang, dialirkan ke sungai gitu kan ya. Ada yang di mana gitu kan, nggak tahu nih ya. Cuma 110 yang mampu diangkut ke TPA, yaitu wilayah perkotaan gitu. Ya juga sih kan, kayak pedalaman yang lebih pinggiran kan tidak terangkut gitu sampahnya. Kenapa bisa gitu ya? Karena setiap orang tadi menghasilkan sampah gitu. Jadi gimana ya? Kita tidak bisa memungkiri, tapi bagaimana caranya kita setidaknya membantu mengurangi atau bijaksana dalam tidak terlalu banyak menghasilkan sampah. Misalnya kita bisa menguranginya lewat hal-hal sederhana, ke pasar bawa kantong sendiri, nggak usah minta kresek. Kalau misalnya penjualnya bilang ini peningset ya ditolak dengan halus, nggak apa-apa Bu, ini kita berusaha untuk mengurangi plastik gitu kan. Biasanya penjual gitu. Terus kemana-mana bawa tumbler untuk diisi minuman sendiri gitu. Atau kalau misalnya ke restoran atau minuman-minuman gitu, biasanya kan dikasih sedotan, bilang aja kayak nggak usah sedotan wes mas gitu aja, langsung minum gitu. Hal kecil seperti itu mungkin bisa mengurangi timbulan-timbulan sampah yang kita timbulkan gitu. Karena kalau mengandalkan sistem pengelolaan di TPA, saya masih belum yakin gitu. Karena kan yang misalnya nih di pendidikan atau di informasi-informasi yang kita dapatkan, teknologi sudah canggih. Memang teknologi sudah canggih. Masalahnya adalah apakah TPA kita sudah seperti itu, gitu kan? Kan itu mahal tuh. Nah, saya nggak yakin nih TPA kita sudah mampu mempraktekkan kayak misalnya alat-alat yang canggih dan mahal itu gitu. Jadi ya kita mulai dari diri sendiri dulu untuk mengurangi sampah gitu. Ya, kalau di masyarakat sendiri ya nggak usah jauh-jauh lah, tetangga kita kadang kan untuk mengurangi penggunaan sampah plastik itu kan hal yang sangat susah, karena budaya plastik itu sudah sangat
apa ya, melekat. Jadi mau pakai apapun mereka merasa lebih praktis memang, lebih aman. bener. Coba kalau kita misalnya beli minyak, masa suruh pakai kain kan gak mungkin. Pasti pakai plastik. Betul. Kan. Logikanya gitu. Logikanya Mungkin gitu, orang-orang ada hal-hal seperti itu yang misalnya minuman, coba ya pakai cangkir tapi kan harus diminum di situ. Kalau dibawa Iya, pulang ya pakai kertas. Tapi aku dengar sendiri sih sebenarnya walaupun paper cup itu juga ada apa namanya bahan yang di dalamnya itu juga ada plastiknya. Nah, ada nggak apa namanya pengalaman-pengalaman menemukan apa ya, bukan penolakan tapi mungkin ya mempertanyakan juga kalau ini kan sudah terjadi bertahun-tahun nih budaya plastik. Nah, untuk mengurangi atau menumbuhkan kesadaran untuk kemudian ya mungkin barang-barang lain yang masih bisa di cover tanpa plastik itu apa yang dilakukan oleh teman-teman Sanggar Hijau? Kalau yang pernah kami lakukan ya, misalnya yang paling kelihatan deh kurban. Kan daging nih, kalau dibungkus kertas ini nyunyut gitu kan ya. Istilahnya sudah nggak bisa gitu kalau dibungkus kertas. Akhirnya kita mengkampanyekan untuk ganti kreseknya pakai besek misalnya gitu, atau pakai daun pisang atau daun jati gitu. Besek lebih mahal dong. Iya, pasti itu. Menurut panitianya. Iya, tapi kan dampak lingkungannya setidaknya bisa ditekan gitu kan. Iya, enggak maksudnya kan ada apa ya, faktanya itu ada mengeluarkan biaya yang lebih. Nah, itu apa yang akan dijelaskan teman-teman kepada masyarakat yang mempertanyakan hal itu? Ini ya sebenarnya mau kita rubah mindset ini kan, maksudnya memang agak ribet sebenarnya. Untuk peduli lingkungan itu stigmanya agak ribet. Misalnya nih, saya biasanya misalnya beli apa pakai langsung plastik aja gitu. Saya harus bawa botol, harus bawa kantong-kantong yang ribet lah gitu ya. Tapi coba sudut pandangnya kita rubah menjadi ya gak apa-apa, ini amalku kok untuk setidaknya aku tidak menyampah ke lingkungan gitu. Soalnya kan dampaknya panjang gitu. Dan mungkin kita bisa cari yang sekiranya nyaman bagi kita. Kami juga nggak bisa memaksa kalau misalnya kan lo buang sampah pakai botol plastik gak peduli lingkungan, nggak bisa gitu, nggak bisa ditatar semuanya sama gitu. Semua orang punya kenyamanannya sendiri kan, dan mereka punya kemampuannya sendiri-sendiri gitu. Nah, jadi untuk mengubah mainstream itu kan bukan sesuatu yang mudah atau semudah kita membalikkan tangan. Hampir sama kayak kita mengubah mindset atau mainstream dari apa ya, dari yang tidak adil gender, tidak setara kemudian menjadi setara. Kayaknya hampir sama ya untuk mengubah mindset itu. Nah, menurutku sih salah satu yang harus dilakukan kan harusnya ada analisa. Misalnya ketika perilaku itu terus-menerus dilakukan akan ada dampak. Nah, dampak entah itu secara kesehatan, secara lingkungan, secara sosial, secara ekonomi. Ada nggak kajian atau analisa-analisa yang dilakukan oleh teman-teman Sanggar Hijau sehingga setelah menunjukkan ini loh hasil survei kita, sehingga kalau perilaku itu tetap dilakukan, mindset itu tidak dirubah, ini loh akibatnya. Ada nggak kayak gitu? Kalau ke tingkat survei dan penelitian ya belum sih kalau sampai situ. Cuma kami mungkin kemarin penelitiannya lebih ke pelayanan sampah di Jombang gitu, yang menekankan bahwa pengelolaan sampah di Jombang ini ya belum maksimal, belum optimal. Kayak misalnya kalau kami mendorong pemilahan sampah di rumah, toh nyatanya di pengangkutan di TPS masih dicampur, hal-hal seperti itu yang kami temukan lebihnya. Oh, masih dicampur ya? Iya kan, kalau misalnya kita buang nih, misalnya kita milah di rumah, plastik sendiri, organik sendiri gitu. Tapi ketika diangkut ke TPS kan dicampur. Oh iya. Masih di box kuning itu kan, Masian. Nah, jadi kan kayaknya berarti perlu disadarkan dulu. Iya. Selain itu juga sebenarnya perlu atau tempatnya memang tidak tersedia di TPS. Tidak tersedia. Nah, berarti ya itu sudah sistem ya artinya. Sistem. Masalah kita tuh kompleks banget gitu loh. Dari rakyatnya yang mulai harus perlu diberikan informasi lebih, pemerintahnya sendiri belum memberikan fasilitas yang mendukung, hal-hal seperti itu sih. Kayaknya perjalanan kita menuju yang ideal itu masih panjang, tapi harus diusahakan gitu. Kalau nggak mulai dari kita mau kapan besok lagi gitu kan tetap sama gitu masalahnya. Kalau komunikasi dengan pihak pemerintah ada nggak yang sudah dilakukan oleh teman-teman? Akhir-akhir ini beberapa sekitar 1 tahun 2 tahunan ini kami kan ada program dengan USAID Madani gitu. Nah itu yang didorong adalah pemerintahan kolaboratif yang melibatkan
unsur masyarakat, kemudian sektor Pemerintah. bisnis dan pemerintah, di mana tiga pilar ini tiga pilar pembangunan gitu kan, untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Nah, kami juga mendorong selain kami di basis terus berusaha mengedukasi dan memberikan informasi kepada masyarakat, kami juga berusaha untuk menjalin komunikasi ke pemerintah untuk tetap mendorong peningkatan fasilitas dan pelayanan pengelolaan sampah yang dilakukan pemerintah gitu. Nah, yang kemarin kayaknya sudah keluar SE Bupati, surat keterangan atau surat edaran gitu tentang pengurangan penggunaan plastik di OPD di Jombang. Jadi kayak kewajiban bawa tumbler sendiri, jadi mereka tidak menyediakan kemasan di kantor OPD gitu. Jadi mereka sekarang sudah menyediakan isi ulang galon di OPD itu salah satu capaian yang kita patut bangga sih sebenarnya. Maksudnya sudah sampai tahap itu berarti ada keseriusan dari pemerintah Jombang. Terus kemarin juga ada surat edaran tentang penggunaan plastik untuk kurban yang bisa untuk dikurangi di masyarakat gitu. Cuma tadi konsekuensinya adalah ada penambahan budget. Gitu. Kecuali sebenarnya lebih kalau mau murah kan ada daun pisang. Ya, gitu ada daun pisang. Kalau mau, tapi mungkin panitianya ribet nanti. Ya, memang agak effort dan agak ribet, tapi gak apa-apa lah. Soalnya nanganin sampah lebih ribet. Nah, itu mungkin yang aku sendiri nggak terjun langsung ya dengan teman-teman, tapi aku membayangkan sendiri itu akan susah ya bagaimana mengubah mindset masyarakat dari yang misalnya semuanya serba praktis, semuanya serba mudah, resek, aman, masukkan kulkas apa bawa pulang, kemudian mengubah harus ribet bawa tumbler. Belum lagi nanti kalau kelupaan, tumblernya hilang, besok beli lagi. Itu kan bawa kain, ternyata kainnya dipinjam teman, habis itu harus beli lagi kayak gitu kan. Memang ada persoalan, tapi yang menurutku paling urgent adalah sejauh mana kesadaran dari masyarakat ini menerima atau tahu konsekuensi dari perilakunya ketika dia mau aware memilah atau tidak memilah. Nah, ternyata kan ada persoalan juga kalau sudah dipilah ternyata di TPS-nya petugasnya digabung juga. Itu kan kalau mereka nggak tahu mungkin lebih aman, maksudnya mereka masih effortnya itu masih oh ya aku memilah, tapi kalau udah tahu oh ternyata di sana dicampur juga, nanti kan ya percuma kalau gitu dilakukan kan. Itu kalau mereka tahu. Ada nggak hal yang upaya yang dilakukan untuk mengatasi ini loh masih ada persoalan ini, ada nggak dibicarakan dengan pemerintah? Dan tadi yang Mbak Setin bilang ada kolaborasi, ada nggak persoalan-persoalan yang dibicarakan kemudian dicarikan solusi bersama? Ya, nah karena kami yang tadi keberlanjutan dari pemerintah berkelanjutan tadi berusaha mendorong kerjasama antara masyarakat dan pemerintah, kami juga mendorong. Sekarang kan ada nih TPS 3R misalnya. TPS 3R itu yang dimana di TPS-nya itu sudah ada pengelolaan 3R-nya, reduce, reuse, recycle. Jadi TPS yang mengolah sampahnya. Jadi yang dibuang ke TPA hanya sampah-sampah residu, tapi untuk untuk organik dan anorganiknya sudah bisa diolah di situ. Jadi mengurangi sampah residu. Nah, kami juga melakukan pendampingan ke TPS 3R itu. Nah, kami juga bekerja. Kalau begitu kami juga bekerja sama dengan DLH sebagai penanggung jawab OPD-nya gitu. Nah, penyuluhan di masyarakat juga dilakukan terus gitu loh. Jadi sejalan gitu, kami juga berkomunikasi dengan DLH, kami juga berusaha berkomunikasi dengan masyarakat sambil mengedukasi tentang bahaya-bahaya plastik. Kemudian kenapa nggak boleh dibuang di sungai? Ya kami menunjukkan realita yang ada. Kalau misalnya membuang sampah ke plastik ya bisa mengganggu ekosistem sungai. Sungai sendiri kotor, apalagi kalau sampai di laut menumpuk. Dampaknya panjang gitu. Cuma kadang-kadang kami juga kebingungan. Saya sendiri kebingungan kalau menyampaikan karena kadang dampak sampah itu nggak bisa dilihat langsung. Misalnya nih ya, untuk mengubah perilaku membuang sampah di sungai, itu nggak bisa dilihat langsung oleh orang yang membuang sampah di sungai gitu kan. Kalau dia buang sampah di sungai, kalau pas jelas arusnya kan dia langsung hilang, anyut aja kan tampak oleh yang membuang sampah, rumahku bersih, sampahku bersih, kaliku juga bersih karena sampahnya numpuk di sana begitu. Nah itu yang kadang-kadang tantangan untuk kami karena kan dampaknya jauh gitu. Kalau misalnya juga akhirnya ditunjukin di laut, nah kan jauh dari orang-orang yang membuang. Nah hal-hal seperti itu yang kadang-kadang kami sulit mencari memberikan dampak yang ini loh merusak gitu. Tapi kan nggak bisa dilihat langsung. Nah hal-hal seperti itu yang kami susah. Aku dengar sih ada juga, nggak tahu dulu kayaknya ada bank sampah.
atau apa yang ada di Kebon Ratu ya? Iya. Pernah? Oh, Bank Sampah Induk Jombang. Iya. Kalau dulu pusatnya di Kebon Ratu, mungkin karena terlalu jauh atau apa, sekarang pindahnya di kantornya di Dinas Lingkungan Hidup, di belakangnya Dinas Lingkungan Hidup. Sekarang pindah ke situ. Masih ada, dan teman-teman di Bank Sampah Induk Jombang juga sepertinya masih terus menggalakkan pembentukan bank sampah baru di setiap desa gitu. Jadi harapannya jika di setiap desa ada bank sampah dan semakin banyak yang membuat, maka akan semakin banyak sampah-sampah yang terkelola dan akhirnya tidak terbuang ke TPA langsung tapi masih bisa dimanfaatkan lagi. Dan karena juga misalnya fakta-fakta seperti ini yang juga tidak diketahui, kita masih impor sampah gitu. Untuk industri-industri daur ulang kadang-kadang kita masih impor sampah. Itu kan agak miris ya, maksudnya kita menghasilkan sampah juga loh, sampah kita juga nggak sedikit, tapi kok kita impor sampah malahan gitu. Kok bisa gitu ya? Nah, kuncinya adalah karena sampah di kita tidak dipilah gitu kan. Kalau misalnya industri mau ambil sampah untuk industri daur ulangnya mau ambil sampah di kita, mereka kesulitan dong. Maksudnya sampah kita masih tertumpuk nih, organik, anorganik, plastik, kertas campur. Kalau misalnya mereka harus disuruh memilah kan ya kesulitan di mereka dan biayanya pasti besar, lama gitu. Akhirnya banyak industri daur ulang yang ngimpor sampah dari luar untuk diolah di Indonesia. Itu agak miris sebenarnya gitu. Jadi yang kami tekankan juga, ayo dong pilah sampah dari rumah. Setidaknya tahapannya gini, kalau misalnya kita mengurangi ya, pertama mengurangi. Yang kami kampanyekan pertama mengurangi sampah dengan bagaimana caranya setidaknya kita mengurangi timbulan sampah dari setiap kita setiap harinya gitu. Entah berusaha untuk setidaknya 1 kresek per hari dikurangi atau 1 botol minum plastik dikurangi, itu akan membantu gitu. Meskipun tidak langsung ya, karena memang sulit sudah berbudaya gitu. Kalau misalnya toh kita tidak bisa mengurangi, ya langkah selanjutnya setidaknya kita mengolah sampahnya, memilah ya. Memilah. Setidaknya kalau bukan kita yang mengolah nantinya, itu bisa dimanfaatkan oleh orang lain gitu. Misalnya kita pilah menjadi sampah anorganiknya sendiri, plastik botol disendirikan, plastik kertas disendirikan gitu. Untuk sampah organiknya atau bekas-bekas makanan dan sampah-sampah dapur bisa diolah sendiri di rumah pakai komposter, atau kalau yang punya lahan di rumah bisa dulu kayak juglangan gitu kan, jadi juglan terus akhirnya ditimbun gitu kan, bisa seperti itu. Jadi tapi akhirnya kalau plastik nggak bisa hancur. Iya, nggak bisa hancur sampai bertahun-tahun hancur. Itu masalahnya. Makanya tadi kalau misalnya sudah dipilah, setidaknya akan ada alur yang bisa dilalui sampah ini. Kalau misalnya kita nggak pilah kan gini, dari rumah nih, kita nyampah, ngumpul, angkut, buang gitu kan. Terus akhirnya alurnya kalau misalnya mereka nggak terpilah kemana, ya udah langsung ke TPS, TPA. Di sana apakah diolah? Tidak, ditimbun. Realitanya di TPS Jombang sampah masih ditimbun, datang lagi besok harinya ditimbun, di atasnya lagi, berlapis-lapis gitu ya. Berlapis-lapis. Kalau misalnya udah ketinggian tertentu dia nggak bisa, pindah lagi lahan, tambah kalau nggak bisa lagi tambah lagi lahan. Kalau misalnya ini udah penuh, ya buka lahan lagi. Akhirnya kan ada juga lahan yang terserap untuk TPA Jombang misalnya, untuk TPA menimbun sampah kita gitu kan. Itu kan juga kalau misalnya gitu terus akhirnya lahan kita habis untuk sampah dong gitu. Kalau terus akhirnya, tapi kalau misalnya kita memilah nih, setidaknya ada alur hidup sampah ini yang bisa terus diikuti gitu. Misalnya plastik dan kertas kita berikan ke bank sampah atau ke tukang rosok, dia akan ke pengepul akhirnya masuk ke industri dan akhirnya bisa didaur ulang, digunakan kembali, dan masa sampah ini bermanfaat itu masih ada gitu loh. Masa-masa benda-benda ini tidak langsung menjadi sampah tapi masih bisa dimanfaatkan kembali gitu. Gitu sih. Jadi kuncinya adalah memilah dan mengurangi. Menurut kamu? Ya aku sendiri entah mulai kapan ya belanja itu aku bawa apa sih, tas-tas yang apa sih itu? Tas kayaknya itu tas juga hasil gitu ya? Recycle mungkin ya. Iya. Tas-tas yang dibuat dari bahan apa sih itu? Yang kain semacam plastik. Bukan. Kayak kain-kain yang kayak plastik-plastik yang sudah disusun jadi tas gitu kan, ada kan yang sampah didaur ulang jadi tas, jadi kayak semacam bahan itu. Awalnya itu juga agak aneh dilihat, Saman kok bawa tas sendiri? Oh iya nggak apa-apa ini. Oh iya kayak ini lo bagus. Tapi dari beberapa yang aku lihat, walaupun udah melihat gitu ya, aku coba bawa gitu. Tapi yang lain kok tidak tertarik untuk mengikuti, kecuali penjualnya yang ini, yang maksudnya appreciate. Mungkin juga dia senang ya.
kan plastiknya berkurang. Nah, juga. biaya untuk menggunakan plastiknya berkurang. Kayak Mbak ini loh nyata, jadi aku mesti bawa tas sendiri. Nah, itu mungkin yang forum yang juga mungkin bisa dimasuki teman-teman adalah misalnya forum-forum PKK. Itu kan tempat ibu-ibu yang lebih banyak ya berkeluh dengan sampah, dengan banyak kebutuhan rumah yang itu mengelola sampah untuk bisa dipilah. Kayaknya kalau bapak-bapaknya agak susah ya, nggak tahu sih kalau ada ya. Tapi faktanya memang kalau untuk memilah ya sudah beberapa ibu-ibu sih yang jalan ya memilah itu. Dari Ibu RT misalnya, sebenarnya sudah ada penyuluhan, tapi memang faktanya ya tidak bisa semuanya. Tetap yang mau memang ya mau, yang agak enggak sulit ya enggak. Karena tadi mungkin apalagi tentang pengelolaan sampah ya, udah dari namanya aja sampah gitu loh. Mungkin akan ada banyak yang males untuk berurusan dengan sampah gitu, padahal kalau misalnya ditangani dengan benar mungkin juga tidak seburuk itu. Kita bisa juga kalau misalnya ibu mau ke bank sampah atau mengumpulkan sampah-sampah kertas bekas berkat kan lumayan nih dikumpulkan, tiap hari ada orang berkatan, ada orang tasyakuran dikumpulin gitu kan. Mungkin setiap 1 minggu sekali bisa distorkan ke bank sampah. Kalau misalnya nggak ada bank sampah di rumahnya ya bisa biasanya kan ada nih tukang lawak keliling ya, kan lumayan nih kalau misalnya dapat 10 ribu bisa buat beli berambang bawa kan kan bisa menambah nilai ekonomi di keluarga gitu. Ini dia tetap harus kreatif ya, ibu rumah tangga. Ibu harus kreatif, mantap. Bapak jangan lupa membantu. Kayaknya ada apa itu Mas Pri yang pasukan Jogokali atau apa sih itu Mas Pri? Oh ya, santri Jogokali. Santri ya. Itu kan juga digalakkan untuk mengurangi hal itu kan ya. Sampah-sampah. Keren sih. Ada nggak kerjasama dengan teman-teman itu? Beberapa kali sih. Kami berkolaborasi kegiatan gitu. Kalau misalnya santri Jogokali mungkin ada kegiatan event kampanye di masyarakat, kami juga ikut berkolaborasi di sana, mungkin tentang edukasinya gitu. Atau kami juga ikut dalam ini, pernah dengar nggak biotilik? Biotilik itu kayak kita observasi di sungai, melihat dari biota-biota yang ada di situ, terus melihat kualitas sungainya. Nah kita juga membantu di situ. Sungai ini masih baik nggak sih? Sungai ini keadaan airnya sudah buruk atau bagaimana gitu. Biasanya kita juga bekerja sama dengan santri Jogokali gitu. Efektif nggak sampai sekarang? Santri Jogokali masih keren. Keren ya. Sungai di depan. Pertanyaannya berapa lama dia Jogokali dan seberapa sering dia Joko dan seberapa sering orang yang membuang sampah di sungai? Faktanya setelah sekian lama kali itu di Jogo ya. Dan dengan keseriusan teman-teman santri Jogokali masih ada saja orang-orang yang membuang sampah ke sungai atau enggak di pinggiran sungai gitu. Pas enggak lagi di Jogo berarti? Ya, kalau enggak pas. Padahal itu ada undang-undang ya. Pernah kan ada tulisan di sungai sana itu barang siapa yang membuang sampah akan didenda sebesar berapa juta gitu kan ya. Tapi ya enggak takut ya Mbak. Ya Allah. Iya. Karena memang mungkin dari penindakan sanksinya belum jelas gitu. Benar. Terus siapa yang ngawasi kalau dia lagi buang sampah kan gitu? Kalau santri Jogokali kan fokus pada satu kali, bukan satu kali ya, maksudnya ada daerah tertentu yang menjadi pusat dari pengawasannya gitu kan ya. Dan itu cukup efektif karena akhirnya Kali Gude dan daerah Tembelang ke sana itu kan sekarang sudah lebih bersih gitu. Meskipun ada saja orang yang masih buang sampah di situ gitu. Tapi gimana dong, Indonesia ini kan negara yang sangat kaya alamnya gitu loh. Sungainya juga banyak kan. Sulit banget ngawasinya itu. Iya, kalau kita ngomong tadi potret generasi ya, kalau Mbak Septin ya, Mbak Septin bener ya? Bener. Takut salah ini Ana. Kalau Mbak Septin sendiri melihat bagaimana sih perilaku para remaja, anak muda yang ada, gak usah jauh-jauh lah yang di Jombang untuk awareness-nya terhadap sampah dan lingkungan seperti apa Mbak Septin melihatnya? Kalau saya melihat positifnya aja nih, dari sudut pandang positif, sekarang sudah mulai banyak kok anak muda yang aware terhadap lingkungan gitu. Banyak teman-temanku yang udah mulai bawa tumbler atau menolak untuk menggunakan sampah plastik. Juga kadang-kadang kalau ke minimarket menolak untuk menggunakan kresek gitu. Mulai ada peningkatan kesadaran itu meskipun belum masif. Nah, itu yang mungkin bisa kalau perilaku yang masih ini tidak aware
Seberapa banyak antara yang aware dan tidak aware? Ya banyak yang tidak aware. Faktanya harus diakui ya. Ya. Adakah edukasi yang dilakukan teman-teman Sanggar Hijau misalnya terhadap kelompok milenial, misalnya melalui sekolahan, mungkin melalui pondok pesantren, karena di Jombang ini kan kota santri ya, kota santri banyak santrinya. Ya. Beriman, bersih, indah dan nyaman, katanya begitu. Nah, apakah Amin. ada terobosan yang dilakukan untuk mengedukasi generasi penerus? Minimal kalau yang tua-tua susah nih diedukasi atau disadarkan. Nah, minimal kan yang muda ini yang lebih lebih masuk kalau kita ajak edukasi. Gimana? Ada nggak terobosan itu? Kalau dulu karena Bu Santi awalnya di sekolah di Wiyata, jadi itu juga jalan bagi kami untuk masuk ke sekolah-sekolah mengedukasi teman-teman yang masih di sekolah gitu. Dan itu menurutku efektif sih, karena kan sekolah ini pasti dilalui oleh anak-anak gitu loh. Jadi kalau misalnya ngedukasi ke orang yang sudah lulus nih kan susah nih, kita mau masuk ke forum mana. Tapi kalau ke sekolahan kan ada wajib belajar, jadi kemungkinan semua sekolah akan bisa memberikan edukasi tentang lingkungan kalau misalnya kita bisa masuk ke situ. Nah, kalau sekarang akhir-akhir ini untuk edukasi ke teman-teman mungkin masih ke street campaigns gitu ya. Kalau misalnya kita ada event seperti pelatihan membuat eco-brick, terus habis itu pelatihan membuat kompos, seperti itu yang bisa kita lakukan untuk anak-anak muda gitu. Atau juga ketika membuat, kadang-kadang tidak secara langsung kita mengkampanyekan itu. Misalnya kalau kita berkolaborasi kegiatan dengan PKK atau dengan pemerintah, biasanya kita mengajukan kayak semacam syarat gitu loh. Kalau berkegiatan nggak usah pakai ini ya yang menghasilkan plastik ya, gimana caranya, entah itu minumannya yang diminum di situ, atau nggak usah air kemasan misalnya, atau misalnya jajanan yang disediakan atau siapkan gedong gitu. Kayak zaman dulu itu kan ya di depan rumah itu kan ada kendi gitu ya. Jadi mereka kan enggak perlu pakai gelas, langsung gelag. Nah, kalau misalnya ya di aku melihat misalnya di Surabaya sendiri naik apa itu Mas yang naik kayu itu kan mereka pakai store botol plastik, mereka baru bisa justru tidak dengan uang. Nah, kalau di Jombang memungkinkan nggak hal itu dilakukan? Atau misalnya gini, SPP-nya kalau sama plastik akan dikurangi, maksudnya bayarnya dikonversi gitu. Ya, dikonversi. Kami juga ini sih sebenarnya ada project untuk itu, punya bayangan tentang memasukkan unsur-unsur lingkungan di sekolahan gitu kan. Salah satunya tadi menggunakan sampah untuk bayar SPP gitu. Tapi ini masih wacana sih sebenarnya, mau di. Itu kan akan ada nilai positif dan keuntungan sendiri bagi orang yang melakukan. Artinya kesadarannya tidak hanya dipaksa, tapi dia kan merasakan manfaatnya. Dampaknya akan terasa langsung dan meringankan juga buat orang tuanya secara ekonomi ya. Kalau mereka harus bayar, dan dengan ini kan sampah sangat mudah kayaknya kita cari daripada kita cari uang, lebih mudah cari sampah kan. Itu pingin diwujudkan di TK gitu, di TK Kaliwungu, TK apa ya namanya ya, pokoknya daerah Kaliwungu itu ingin melakukan gerakan itu gitu. Cuma sekarang masih dalam proses penggodokan gimana nih mekanismenya, soalnya kan besarannya sampah juga nggak besar gitu kan untuk dinominalkan. Buat membantu lah gitu. Iya, paling nggak mengurangi kalau ada yang inisiatornya misalnya. Kalau misalnya di sekolah anak saya itu ada juga yang misalnya hari Jumat itu ya, Jumat apa namanya itu, setiap hari Jumat itu mereka harus mengumpulkan sampah yang ada di lingkungan sekolahnya. Di lingkungan sekolahnya, dan juga membawa dari rumah botol, entah itu botol besar atau botol sedang, itu kemudian dikumpulkan katanya anak saya tak tanya gitu. Oh, berarti bagus. Ada nggak itu sebenarnya inisiatif dari sekolah sendiri, atau ada nggak kerjasama itu dari teman-teman? Kalau dari kami untuk akhir-akhir tahun ini belum ada yang masuk ke sekolah. Tapi mungkin yang bisa kami lakukan kayak mendorong bisa dikatakan sodako nggak sih gitu ya, sodako sampah, sedekah ya bisa, sedekah sampah gitu kan. Kemarin waktu bertepatan dengan Ramadan kami menggalakkan ini kegiatan eko takjil. Jadi eko takjil itu gimana? Teman-teman bisa berdonasi dengan memberikan sampahnya kepada kami, nanti kami konversi ke uang, kemudian uangnya untuk
memberikan takjil dan bagi-bagi takjil di jalan gitu. Jadi selain menampung sampah-sampah teman-teman, kami juga berusaha tetap mengedukasi bahwa sampah ini bermanfaat loh dan bisa dimanfaatkan untuk berbagi kebahagiaan dengan orang lain gitu. Kalau dan juga gini, karena mungkin sekarang sudah semakin berkembang ya komunitas-komunitas yang berusaha menanamkan kepedulian terhadap sampah gitu. Nah itu juga membantu kami untuk terus berjejaring, terus akhirnya meluaskan sayap untuk menjangkau orang-orang yang mungkin jauh dari kami gitu. Dan itu sangat membantu sih gitu. Kalau misal pun bukan kami yang melakukan, ada orang-orang lain sana yang sudah concern ke situ. Kayak misalnya di Al-Hikam Pondok di Jombang yang dipawangi oleh Bu Ika. Ya itu besok aku mau podcastan sama Bu Ika ya. Iya. Lanjutannya dulu ya. Ini sekarang sama Sanggarejo, besok sama Bu Ika. Ika kan juga keren kan, sudah menggalakkan donasi sampah ya di sama botol plastik, minyak jelantah. Kalau nggak salah itu. Nah besok sih baru mengorek-ngorek sama Neng Ikanya. Seru Neng Ika, mantap Bu Ika. Iya. Nah kalau kedepannya apa nih yang menjadi plan teman-teman Sanggarejo yang akan dilakukan? Kedepannya sih terus edukasi di basis sih pasti ya. Kita masih punya piloting di Sambong dan Kaliwungu untuk mensukseskan pengelolaan sampah dari sumbernya, entah itu dari pengelolaan bank sampahnya, pengkomposan atau pemilahan sampahnya setidaknya gitu di wilayah Sambong dan Kaliwungu. Nah kalau misalnya berkaitan dengan collaboration governance, kami juga sedang mengusahakan untuk menyusun, ini kalau dibocorin gak sih? Maksudnya tetap mendorong kebijakan di pemerintah ini agar pro untuk pengelolaan sampah yang berkelanjutan gitu. Entah nanti dalam bentuk penegasan atau misalnya ya kan pasti misal peraturan bupati gitu misalnya untuk memperjelas perda pengelolaan sampah yang sudah ada, karena kita kan belum punya perbuk tentang itu. Kita Jombang masih belum punya peraturan bupati tentang pengelolaan sampah. Jadi mungkin bisa juga mendorong tentang hal itu sih. Wait. Muncul sendiri nih suara wait. Oke. Itu sudah kita bicarakan banyak. Ini waktunya tinggal berapa Mas Pri? 37. Wow. Lebih. Aslinya berapa Mbak? Sekitar 30 menit sebenarnya. Nah ini kalau teman-teman yang ada di rumah, entah ibu-ibu, bapak-bapak atau teman-teman remaja ingin tahu atau ingin bertanya-tanya seputar sampah, pengolahannya, kemudian seandainya punya sampah mau didonasikan, bagaimana caranya? Ada nggak informasi? Informasi tentang Sanggarejonya nih? Bisa langsung di Sanggarejo atau bagaimana? Bisa langsung. Ada ini berkunjung. Alamat medsosnya ada IG. Ada, bisa dikunjungin di Instagramnya Sanggarejo, @Sanggarejo Indonesia. Kunjungin aja, di situ nanti ada ya informasi-informasi edukasi tentang sampah dan lingkungan, terus juga mungkin beberapa kegiatan dari kami. Kalau misalnya mau berkunjung langsung bisa banget, bisa datang ke Jalan RA Kartini nomor 12 Kaliwungu Jombang. Kalau belum tahu ini pertiganya Pasar Pon. Ya, sekitar situ. Gangnya Banyu Biru kolam renang. Lurus aja pojok sebelum sungai. Nah, jadi kalau ada teman-teman yang mau berkunjung ke sana, tanya-tanya boleh? Boleh. Kami ada setiap hari Senin sampai Jumat mulai pukul 10 pagi sampai jam 4 sore lah. Nggak ada tiket masuk kan? Alhamdulillah gratis. Masuk. Iya, artinya kan teman-teman membuka seluas-luasnya untuk teman-teman lain yang ingin berkontribusi atau mungkin ingin mengajak teman-temannya. Mungkin selama ini ada kepikiran tapi masih bingung bagaimana menyalurkan sampahnya, mau tanya bang sampah ini dengar-dengar tapi nggak tahu tempatnya di mana, atau mau ngolah ini gimana, misalnya bisa bikin tanya-tanya ekobrik itu seperti apa, bisa langsung ke Sanggarejo ya. Oke, terima kasih Mbak Septin atas waktunya dan juga sharing-sharingnya. Kita berharap ya semoga teman-teman yang mendengarkan di sana paling tidak sudah punya gambaran ya, bisa memberikan wacana ya apa sih dampak buruk sampah kalau kita biarkan terus-menerus tanpa dikelola secara baik. Dan tentunya kita berharap semoga semuanya lebih aware, lebih peduli terhadap lingkungan sekitar,
pastinya dengan banyak sampah itu akan rentan terhadap kesehatan juga ya. Iya. Ya, Dan- terima kasih Mbak Septi. Ada lagi? Closing nih Mbak. Ya, sudah closing statement. Closingnya ini, bumi kita kan cuma satu nih, dan saya masih belum mau ke Mars. Jadi ya kita jaga nih gimana buminya supaya lebih awet dan lebih nyaman untuk ditinggali, bukan cuma untuk kita tapi juga untuk generasi mendatang. Karena kan diwariskan ya, bukan milik kita. Oh iya, benar sekali. Baik, terima kasih Mbak Septin dan semuanya. Terima kasih juga yang mungkin ada yang komen tapi belum sempat Ana baca, nggak apa-apa ya. Nanti besok kita lanjutkan obrolan tentang sampah ya dengan Neng Ika, salah satu ini ya aktivis peduli lingkungan dari ini juga ya apa namanya, pengelola atau apa ya? Mengelola pondok ya. Pondok Pengasuh pesantren. mungkin ya. Iya. Pengasuh pondok. mungkin. Pondok pesantren Al Hikam Al-Hikam. ya di mana itu? Diwe. Di Diwe ya, Diwe Jombang. Nah, besok ya kita akan ngobrol lebih lanjut lagi seputar sampah dan lingkungan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih semuanya. Wah. Pasti